Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atiullaha wa rasullah la'alakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka lah tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan yang prima bagi kita, sehat badan, sehat akalan pikiran kita, ditetapkannya iman dan Islam sehingga kita dapat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan-insan yang bertakwa kepadanya, beriman dan sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan diri kita, membekali diri kita untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Karena Allah SWT mengatakan kepada kita, bertakwalah, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wa takuni ya ulil albab. Berbekalah kalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa, wahai orang-orang yang berakal. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT, mari kita berbekal. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan habiskan waktu kita hanya dengan kehidupan dunia yang tidak lain penuh dengan tipu-tipu daya. Manakala kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan tertipu oleh dunia, dan nantinya di akhirat kita akan menjadi orang yang menyesal. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya dengan banyak mengikuti sunnah-sunnahnya, mencintainya dan merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh terlebih dahulu merindukan dan mencintai kita, yang menunggu kita di Telaga Kausar. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa di dalam agama Islam ini banyak sekali perintah atau petunjuk yang harus kita amalkan, yang harus kita ikuti, dan larangan-larangan Allah SWT yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan, sehingga nantinya kita akan mendapatkan rahmat yang dijanjikan oleh Allah SWT. Atiullaha Rasulullah la'alakum turhamun. Taatilah Allah SWT dan Rasulullah, niscaya akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Untuk itu, mari kita ketahui semua bahwa ibadah yang paling utama adalah sholat, berbakti kepada kedua orang tua, jihad fisabilillah. Banyak sekali amalan-amalan yang perlu kita taati, dan mau tidak mau memang kita harus taati, karena ini rambu-rambu kehidupan yang akan membimbing, mengarahkan kita keselamatan tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Yang perempuan bisa menjaga aurat, menjaga pakaian, bagaimana berpakaian sebagai seorang muslimah, menjaga pandangan, menjaga lisan, pendengaran dan lain sebagainya. Dan banyak sekali perilaku-perilaku yang
perlu kita perhatikan di dalam kehidupan bersehari-hari, bagaimana hidup bertetangga, bagaimana menghadapi tamu, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala kita ingkar, kufur dan keras hati, mungkin banyak dalih atau alasan yang mungkin tidak masuk akal, akan tetapi dipas-paskan sehingga kita tetap kufur terhadap Allah SWT dan Rasulullah SAW. Percayalah bahwa kita tidak akan mendapatkan hidayah kecuali kita memang mau mendapatkan hidayah itu. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali kita memang mau mencari petunjuk itu, karena semuanya sudah jelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya Allah SWT mengatakan, innaka lah tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayasa wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak akan mampu diberikan hidayah atau petunjuk oleh siapapun itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan hidayah, karena hanya Allah yang tahu seseorang itu mau tidak menerima petunjuk dan mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita bahkan Nabi sekalipun, kata Allah, tidak akan mampu ya Muhammad engkau memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, yang engkau sayangi sekalipun, darah dagingmu sekalipun. Karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Kenapa? Karena Allah tahu si A atau seseorang atau suatu kaum itu mau atau tidak dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mari kita ambil sikap dari ayat ini, ya. Ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala bahwa hidayah itu tidak akan kita dapatkan kecuali kita memang mau, ikhlas dan berusaha. Jadi paksakan diri kita demi kebaikan kita, tidak hanya di dunia tetapi nanti di akhirat yang kekal. Hidup kita tidak lama, ya, entah berapa tahun kita tidak tahu ke depan, entah berapa hari ke depan, entah kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita hadapi? Di alam kubur mungkin berapa lama, entah 100 tahun atau 1000 tahun, entah berapa lama kita nggak tahu, hingga pada hari kiamat. Maka semua nikmat atau susah nanti tergantung dengan apa yang kita persiapkan selama kita masih hidup di dunia. Mari kita berpikir positif, menggunakan akal sehat kita demi kebaikan kita sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.